9. Stop. Sekarang Tuhan bilang, tadi dari pihakku Tuhan bilang. Sekarang dari pihakmu. Harus ada janji. Dari pihakku janjinya begini, aku akan memberkati engkau, anak cucumu, bangsa-bangsa dan raja-raja keluar dari engkau. Tapi dari pihakmu, Tuhan yang tentukan. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. 1, pegang perjanji Tuhan. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jangan takut saudara, sunat sudah selesai. Saya mau berhenti sampai di sunat dulu. Mari kita lihat. Saudara lihat ke depan supaya saudara ngerti. Waktu dia kasih perjanjian umur berapa? 75 tahun. 11 tahun Tuhan biarin aja dulu. Mereka tunggu 11 tahun tidak sabar. Sarah kasih babunya, Hagar. Keluarlah Ismail. Nah, ketika Ismail keluar, itu memang anak Abraham. Karena keluar dari benih Abraham. Abraham belum disunat. Dia berumur 86 tahun. 11 tahun. Tetapi sebelum Tuhan akan menurunkan Ishak, kamu harus disunat dulu. Organ keturunan, organ reproduksi dari Abraham harus dipotong dulu. Semua laki-laki, bukan hanya yang anak kecil, sampai yang tua termasuk Abraham, harus disunat dulu. Begitu disunat, benih yang keluar bukan lagi benih daging, karena yang disunat itu sudah dibuang. Jadi benih tidak melewati daging, tetapi melewati perjanjian. Kolose 2 ayat 11. Dalam Kolose 2 ayat 11, lihat saja ke depan, saudara catat saja. Karena, itu ayat 1, ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Jadi hati-hati. 2, 3. Dalam dia, kamu telah disunat. Ada haleluya? Makanya tadi ada yang pucat. Yang enggak usah. Enggak disunat secara jasmani. Kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat Kristus beda dengan sunat Taurat. Sunat Taurat menanggalkan daging, maka sunat Kristus menanggalkan tubuh. Seluruh tubuh yang berdosa. Yang mencuri, tidak mencuri lagi. Yang suka kirim surat kaleng, SMS gelap, tidak lagi. Yang suka marah sama sesama, tidak lagi. Yang suka dendam, tidak lagi. Dulu ada orang yang dendam, dia ngomong sama saya dem-dem. Bukan dem-dem, dendam gitu. Enggak, pokoknya saya dem-dem sama dia. Itu dem-dem enggak ada artinya. Penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12. Saudara yang baca, 2, 3.
Dari 75 sampai 99 berapa tahun? Pada saat itu, pada waktu dijanjikan oleh Tuhan sebelum sunat ya, kamu harus disunat. Usia Ismail berapa? 86 ke 99. 13. Jadi waktu dia 100 tahun, pas 14 tahun. Kan dia baru janji 13 tahun. Tuhan berkata, kamu nanti tahun depan. Yang saya ingin saudara perhatikan, lihatlah betapa lamanya Tuhan memberikan berkat. Dia tahan, dia tunggu dulu. Sementara kita nggak sabaran. Masih di sekolah kita udah pacaran. Itu calon-calon out. Saya nggak lihat yang mana yang dikeluarkan. Saya nggak tahu yang mana. Saya hari Rebo dan Kamis, saya KKR di Manado, kota Manado, Cianjur, kumpul di sana. Lalu hari Sabtu, hari Jumat, kami KKR di Ratatotok. Ratatotok itu di selatan, di Tenggara, Minahasa Tenggara, Mitra, Minahasa Tenggara. Gerejanya bagus sekali. Lantainya sampai saudara pendeta Ferry Rompas, hati-hati kau ini antara tangga satu ke tangga dua nggak kelihatan, saking putihnya. Alat musik komplit, di atas ada kubah, ya, besar sekali. Dan gembalanya itu lulusan angkatan pertama, dia bersaksi. Saudara, waktu kita angkatan pertama hampir-hampir tidak bisa terima didikan dari Om Yoyo. Dan dia tunjuk-tunjuk sampai ada sekitar 60 orang yang hadir. Ya kamu Cianjur semua, ayo. Kita sudah lewat berapa tahun ini? Masih takut kan ketemu Om Yoyo? Dia nggak tahu saya sudah disunat. Ya. Mereka masih takut. Masih sedikit takut. Jadi kalau yang di Sumatera Utara itu, yang di kisaran, yang berhasil, luar biasa. Membangun sekolah Alkitab sekarang. Saya juga undang dia datang, tapi dia cuma balas dengan SMS. Ya. Alangkah tersanjungnya saya diundang oleh guru saya. Itu aja, tapi datang mah enggak. Dari sini kita akan belajar 3 hal. Menanti, 1, menanti dengan sabar. 2, menanti dengan penuh pengharapan. 3, menanti dengan setia. Kita lihat dulu yang pertama, menanti dengan sabar. Lukas 12 ayat 35. Baca. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kita baca sampai 40, 36. Dan hendaklah orang-orang yang kalau menanti itu sudah sabar. Ini kalau menantikan tuh yang dinantikan tuh belum datang. Dia nantikan, menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. 37. Sama-sama. Berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Saya diem loh baca ayat ini, benar. Jadi Yohanes 13 seperti diulangi lagi. Yesus mengikat pinggang dan melayani kita. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara, kalau menunggu, menanti, walaupun belum mau datang, tapi saudara berjaga, menanti, hidup kudus, buang semua yang tidak tapi setia, menunggu, tetap menunggu, sabar. Tuhan Yesus bilang berbahagia. Kita cari kebahagiaan dengan jasmani. Kita cari kebahagiaan dengan materi. Kita cari kebahagiaan dengan mode. Kita cari kebahagiaan dengan dunia. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu berjaga, nantikan aku. Tunggu. Disebut berbahagia. 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Puji Tuhan. Ini yang pertama, kita menanti dengan sabar. Ayat yang kedua kita baca, ini dari yang pertama. Yakobus pasal 5 ayat 7. Yakobus pasal 5 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh pengertian. 2, 3. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kepada sesungguhnya menantikan hasil yang berharga dari tanah. Dan ia sabar sampai telah turun dan hujan musim, bahasa Indonesia lemah, hujan awal dan hujan air. Hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sebelum tandur, hujan dulu. Tandur bikin, nanti sampai panen, sebelum panen itu hujan lagi. Itu hujan musim semi, hujan akhir. Ya. Nah, kita harus sabar seperti petani. Menunggu dengan sabar. Menanti dengan sabar. Sabar. Yang kedua lah sekarang. Pokoknya yang tadi yang pertama, saudara harus sabar. Yang kedua, menunggu dengan penuh pengharapan. Bukan dengan pengharapan saja, tapi penuh. Ya, kita suka nyanyi, sukacitaku penuh. Tapi pengharapan bagaimana? Pengharapan kita harus penuh. Mazmur 27 ayat 14. Sebelum kita baca, saya ingin beritahu bahwa dalam bahasa Indonesia kurang 1-2 kata. Ya. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia kok jadi ke bahasa Inggris? 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan nantikanlah Tuhan.